Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Syafril, SHI, MHI, selaku dosen pengampu mata kuliah ilmu politik, yang telah membimbing kami untuk membuat presentasi ini. Perkenalkan juga nama saya Nurul Fajarsari, selaku moderator dari kelompok 6. Dan perkenalkan juga rekan-rekan saya di sini. Perkenalkan, nama saya Miftahul Hasna, NIM 21042049. Perkenalkan, nama saya Natasha Malia, NIM 21042053. Perkenalkan, saya Poppy Mulia Putri dengan NIM 21042068. Perkenalkan, saya Salsa Nabila, NIM 21042080. Perkenalkan, nama saya Setri Andika dengan NIM 21042083. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tugas dan fungsi negara, pemerintahan dalam kehidupan politik. Baik, pendahuluan dari materi kami yang pertama latar belakang. Dalam pembelajaran ilmu politik ini mempunyai beberapa unsur, salah satunya yaitu negara. Negara adalah pemegang kedaulatan terpenuh dalam lingkup hukum internasional. Hal tersebut dikarenakan negara memangku kedaulatan yang telah diberikan oleh warga negara sebagai bukti bahwa negara tersebut memiliki penduduk yang berdaulat. Agar dapat diakui legalitasnya sebagai sebuah negara, maka negara tersebut wajib memenuhi unsur-unsur konstitutif, sebagaimana yang dirumuskan oleh Montevideo Convention on the Rights and Dignity of State 1933, yaitu yang pertama penduduk yang tetap, kedua wilayah tertentu, ketiga pemerintah, dan keempat kedaulatan. Unsur yang sangat vital dan perlu diberikan perhatian khusus oleh suatu negara adalah kedaulatan. Kedaulatan di sini juga berperan sebagai pembeda negara dengan subjek hukum internasional lainnya, sekaligus menjadi hal yang membuktikan bahwa negara merupakan subjek hukum yang utama. Negara pastinya juga mempunyai tugas dan fungsi baik secara umum maupun menurut para ahli. Negara sebagai organisasi sosial yang tertinggi dalam sebuah komunitas manusia, maka persoalan-persoalan kebangsaan pun datang silih berganti. Oleh karena itu, pastinya menggunakan fungsi negara untuk meredam segala gejolak yang ada. Yang kedua, rumusan masalah. Penulis telah menyusun beberapa masalah yang akan dibahas dalam masalah ini. Beberapa masalah yang dibahas antara lain, yang pertama, apa itu pengertian negara? Dan yang kedua, apa tujuan dan fungsi dari negara? Next. Tujuan penulis yaitu berdasarkan rumusan masalah di atas. Yang pertama untuk mengetahui apa itu pengertian negara. Dan yang kedua untuk dapat mengetahui apa saja tujuan dan fungsi dari negara. Oh, baik. Pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Poppy Mulia Putri, kepada Poppy dipersilahkan. Baiklah, terima kasih ke moderator. Kenalkan, saya Poppy Mulia Putri dari kelompok 6. Di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu pengertian negara. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau juga disebut adalah organisasi politik dari kekuasaan politik tersebut. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan bisa digunakan ke dalam kehidupan bersama-sama. Negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen.
Adapun pengertian negara secara etimologis, istilah negara merupakan terjemahan dari kosakata asing yaitu state dalam bahasa Inggris, state dalam bahasa Jerman dan Belanda, dan etat dalam bahasa Prancis. Kata-kata ini diambil oleh orang Eropa pada abad ke-15, yakni dari kata statum atau status, yang berarti adalah keadaan yang bersifat tegak dan tetap. Dari kata negara ada dua arti. Yang pertama adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis, dan yang kedua adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu. Negara adalah pengorganisasian masyarakat suatu wilayah tersebut dengan sejumlah orang yang menerima keberadaan organisasi ini. Dari definisi umum dapat dinyatakan, negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangan melalui penggunaan atau dikontrolnya monopolistis dari kekuasaan yang sah. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Poppy Mulia, dan pemateri kedua yang akan disampaikan oleh Miftahul Hasnah. Kepada Miftahul dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Poppy tadi. Di negara Indonesia sendiri, istilah negara berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu nagara atau nigari yang berarti kota. Istilah ini dipakai pada penamaan kerajaan Trauma Negara. Ini menjadi bukti bahwa pada abad ke-5 istilah ini sudah dikenal. Selain itu juga telah dipakai pada kitab Majapahit yaitu Negara Kertagama yang mana ditulis oleh Empu Prapanca. Di dalam suatu negara terdapat kelompok masyarakat memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik dari militer, ekonomi, politik, sosial, maupun budayanya, dan dibentuknya organisasi masyarakat dan memiliki pemerintahan yang sah untuk mengatur masyarakatnya. Kesimpulannya, negara itu adalah lanjutan dari keinginan manusia yang ingin bergerak antara seseorang dengan orang lain untuk menyempurnakan segala kebutuhannya. Pengertian negara dalam ilmu politik. Istilah dari negara adalah alat atau agensi dari masyarakat yang memiliki pengaruh yang dapat mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan dapat mengatur dari gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Miftahul Hasnah. Selanjutnya, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Natasha Ahmad. Natasha, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan pengertian negara menurut para ahli. Ahli pertama yaitu Aristoteles. Menurut pendapat Aristoteles, negara diartikan adalah komunitas keluarga dan kumpulan keluarga yang sejahtera demi kehidupan yang sempurna dan berkecukupan. Di dalam bukunya Politika, Aristoteles mengatakan negara merupakan persekutuan dari keluarga dan desa guna memperoleh hidup yang sebaik-baiknya. Selanjutnya Plato. Menurutnya negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju dan bereproduksi terdiri dari orang-orang. Selanjutnya Grotius berpendapat bahwa negara adalah ibarat suatu perkakas yang dibikin manusia untuk melahirkan keberuntungan dan kesejahteraan umum. Lalu ada Thomas Hobbes yang mengatakan bahwa negara adalah suatu tubuh yang dibuat oleh orang banyak beramai-ramai yang masing-masingnya berjanji untuk memakainya menjadi alat untuk keamanan dan perlindungan bagi mereka.
Selanjutnya ada ahli J.J. Rousseau yang mengatakan bahwa negara adalah perserikatan dari rakyat bersama-sama yang digunakan untuk melindungi dan mempertahankan hak masing-masing diri maupun harta benda individu yang tetap hidup dengan bebas merdeka. Lalu ada Roger F. Soltow yang menyatakan negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Selanjutnya ada Jean Bodin yang mengatakan negara adalah sebagai pemerintah yang tertata dengan baik dan rapi dari beberapa keluarga serta kepentingan-kepentingan bersama mereka oleh kekuasaan yang berdaulat. Lalu ada Robert M. McIver yang menyatakan bahwa negara adalah asosiasi jasa yang menyelenggarakan penitipan dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum diselenggarakannya oleh pemerintah diberikannya kekuasaan memaksa. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Natasha Amalia. Dan selanjutnya pemateri keempat yang akan disampaikan oleh Salsa Nabila. Kepada Salsa dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai fungsi negara. Fungsi negara secara umum ada 4, yakni untuk melaksanakan ketertiban dan keamanan, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan, fungsi pertahanan dan keamanan, serta fungsi menegakkan keadilan. Yang pertama, fungsi melaksanakan ketertiban. Fungsi negara yang pertama adalah fungsi pengatur dan ketertiban. Fungsi ini sangat penting terutama untuk mencegah bentrokan-bentrokan maupun pertikaian antar warga. Fungsi pelaksanaan ketertiban ini hadir untuk mengatur masyarakat agar tercipta kehidupan bernegara yang baik sesuai dengan tujuan dan cita-cita negara. Kedua, fungsi kemakmuran dan kesejahteraan. Fungsi ini makin penting seiring berjalannya waktu, terutama bagi negara yang menganut paham negara kesejahteraan atau welfare state. Dalam hal ini, negara berupaya agar masyarakatnya dapat hidup dan sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. 3. Fungsi pertahanan. Fungsi ini menjadi satu di antara fungsi yang sangat penting. Fungsi ini diperlukan untuk menjaga kemungkinan terjadinya serangan dari luar. Jadi, negara wajib mampu untuk melindungi rakyat, wilayah, dan pemerintahannya dari berbagai ancaman, tantangan, serangan, dan gangguan baik dari dalam maupun dari luar negeri. Keempat, fungsi keadilan. Fungsi ini dilaksanakan oleh badan penegak hukum, khususnya badan-badan peradilan. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Selanjutnya, fungsi negara menurut para ahli. McIver dalam bukunya yang berjudul Web of Government mengemukakan fungsi negara dari segi transformasi atau Transformation Function of Government. Dari segi transformasi itu, fungsi negara mencakup yang pertama fungsi kebudayaan atau cultural function, di mana fungsi kultural atau kebudayaan ini sesungguhnya terletak pada aktivitas individu. Karena itu negara harus memajukan dan mengintensifkan usaha-usaha yang dijalankan oleh rakyat dalam aktivitas budaya. Yang kedua, fungsi kesejahteraan umum atau public welfare function, yaitu semua aktivitas manusia yang diajukan kepada lapisan masyarakat. Fungsi kesejahteraan umum antara lain pemeliharaan kesehatan rakyat dan pemeliharaan kesejahteraan material spiritual, seperti perumahan dan jaminan sosial. Yang terakhir, fungsi ekonomi atau economic function, di mana negara secara aktif turut dalam perekonomian dengan maksud agar dapat menjamin kehidupan yang layak bagi warga negaranya. Dalam cita-cita negara liberal, negara sama sekali tidak ikut campur tangan pada perekonomian. Sedangkan negara sosialis dan komunis, negara melaksanakan hampir segala aktivitas perekonomian. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Salsa. Selanjutnya, pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Septriandika. Kepada Septriandika, dipersilahkan.
Baiklah, saya akan menyambung materi yang tadi, yaitu tugas negara. Tugas negara secara umum dapat dilihat pada perwujudan beberapa unsur, seperti keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kesejahteraan rakyat. Berdasarkan banyak teori yang ada, secara umum ada 5 tujuan negara yang paling utama. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menciptakan keadaan agar rakyat bisa mencapai keinginan-keinginan secara maksimal. 2. Memajukan kesusilaan manusia sebagai individu dan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, mencapai kehidupan yang aman dan tentram dengan taat kepada Tuhan. Pemimpin negara dalam menjalankan kekuasaan berdasarkan kekuasaan Tuhan. 4. Berusaha menyelenggarakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman agar tercapai tujuan negara yang tertinggi, yaitu kemakmuran bersama. 5. Memelihara dan menjamin pelaksanaannya hak-hak asasi manusia. Kehidupan kekuasaan penguasa dibatasi oleh hak-hak asasi manusia. Tujuan negara yang terdapat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Berikut bunyi tujuan negara Indonesia pada selengkapnya. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Setria Andika. Selanjutnya, saya akan membacakan kesimpulan dari materi ini, yaitu negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang di daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut dan berdiri secara independen. Secara umum, negara memiliki beberapa fungsi yang dijalankan untuk menjamin kehidupan bernegara yang baik. Fungsi negara tersebut untuk menjalankan kemakmuran dan kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta fungsi keadilan. Setiap fungsi negara tersebut memiliki peran-peran masing-masing. Namun hal tersebut tetap mengacu pada tujuan yang sama, yaitu mencapai kehidupan negara yang layak bagi setiap rakyatnya. Fungsi negara secara umum yaitu melaksanakan kesejahteraan, fungsi pertahanan, dan fungsi keadilan. Baik, sekian dari presentasi kami. Dari kelompok kami, apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.